Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Faya al-hadiru ittaqullah fihi wa la tamutunna illa muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Faqala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ittakhadha rabbuka min bani adama dzurriyyatan dzurriyyatan wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna 'an sepuh para alim, bapak, saudaraku, jamaah sholat Jumat Masjid Maskaf yang insya Allah kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Taala. Pujilah Allah yang pada siang hari ini masih meringankan langkah kita, memudahkan segala dosa kita, sehingga insya Allah kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah untuk junjungan kita Muhammad SAW yang kita sangat mengharapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Semoga tercurah pula untuk keluarganya, para sahabat, dan kepada seluruh umat manusia yang senantiasa ittiba kepada beliau, yang insya Allah termasuk kita yang hadir pada siang hari ini. Jangan lupa saudaraku, seiring dengan berjalannya waktu, maka kadang-kadang tanpa kita sadari bertambah usia kita, berarti berkurang jatah umur kita di dunia ini. Maknanya berarti kematian semakin mendekat kepada kita. Oleh karena itu maka mari kita gunakan salam yang ada ini dalam rangka untuk mendekatkan kepada Allah, dalam rangka dan untuk beribadah kepadanya, dengan harapan ketika nanti Allah memanggil kita, insya Allah kita dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian juga saya berwasiat diri saya kepada semuanya, mari dengan kesungguhan ikhtiar kita berusaha untuk meningkatkan kualitas keberagaman kita, meningkatkan iman dan tauhid kepada Allah. Kita bersungguh-sungguh dalam segala perintahnya dan bersungguh-sungguh pula menjauhi segala larangannya. Sekarang kita berada di 10 hari terakhir yang Ramadan atau bulan Ramadan 14 Hijriah, yang maknanya berarti hampir ditinggal oleh bulan yang suci ini. Kita semuanya menyadari bahwa puasa Ramadan itu adalah salah satu ritual tahunan yang Allah perintahkan kepada kita orang beriman, yang tentu tujuan agar kita ketakwaan. Bisa juga tentu puasa Ramadan itu sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kembali kualitas fitrah keperdonan kita. Bagaimana yang tadi saya matur di mukadimah bahwa ada persajian primordial antara kita dengan Allah yang intinya kita hanya akan melangkahnya. Maka tadi surat Al-A'raf ayat 1-2 Allah berfirman, "Wa in akhadha rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim dzurriyyatan wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna 'an hadza ghafilin." Artinya berkata sekalian bahwa ketika Allah menurunkan anak turun Adam, kemudian Allah itu minta kesaksian terhadap mereka, dan kemudian Allah menanyakan kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian?
maka kita selalu menjawab bala syahidna, kita membenarkan, kita menyaksikan bahwa Allah Tuhan kita. Yang tentu tujuannya adalah sebagaimana ayat dikatakan antahu yaumal qiyamati inna kunna an al-ghafilin, akan hari kiamat nanti kita tidak termasuk orang-orang yang mengatakan kami orang yang lengah terhadap keesaan Allah. Sebenarnya itu maka Allah pun juga perintahkan di ayat yang lain surat 30 dan 30 agar kita senantiasa istiqomah di jalannya. Kalau perintah situ fa'atin wajah kali diri hanifah, maka hadapkan wajahmu kepada agama Allah yang lurus, yaitu Islam, fitrah Allah yang sedang la tabdil khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Dan tetaplah kalian itu pada fitrah Allah yang telah menciptakan kalian, para fitrah yang ada itu. Maka bagi ada perubahan fitrah turunan tadi. Dzalika dinul qayyim, kamu yang lurus, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tapi sebagian besar bangsa tidak mengetahui. Karena maka syariat Allah tentu dalam rangka syafaat ini saya kira sebagai salah satu ikhtiar kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita itu. Maka apabila saya matur 3 hal, ada 3 tahapan penguatan yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah tahapan dekonstruksi, bagaimana kita mampu meruntuhkan Tuhan-Tuhan kecil. Fitrah kita sering teruntuh oleh ketergantungan kita kepada jabatan, kepada benda, kepada dunia, bahkan kita melangkahnya. Maka saya kalau kemudian dalam sebuah ayat yang lain dikatakan apa kita wanita ila hawa, maka bahkan pernah melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Nah, ketika manusia itu masih menjadikan hawa nafsu sebagai sesuatu yang dipentingkan sedemikian rupa, sehingga manusia itu relatif kuasai oleh hawa nafsu itu, maka rasanya sangat sulit ketika kita itu memenuhi fitrah yang secara baik. Maka tentu yang pertama kita harus mampu menjauhkan Tuhan itu tadi, kita harus mampu menempatkan Allah itu sebagai sesuatu yang utama. Allah itu yang primer, sementara di lainnya adalah yang sekunder. Yang kedua adalah tahap rekonstruksi, yaitu kita harus mampu membangun kesadaran muraqabah. Jadi fitrah Tuhan itu berarti bagaimana kita merasa selalu berada dalam kehadiran Tuhan. Artinya dengan kita merasa Allah senantiasa bersama kita, bagaimana di Allah baca itu inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhan benar-benar mengawasi kita, maka harapannya kemudian ada kehati-hatian kita, ada ikhtiar kita untuk senantiasa berbuat yang terbaik karena Allah senantiasa membersamai kita. Karena itu maka kemudian sebagai puasa, walaupun kita tidak yang melihat, maka insya Allah kita akan mengkonsumsi makanan yang halal sekalipun. Ini maknanya bagaimana kemudian ketika dalam kehidupan sosial kita mampu mengimplementasikan, walaupun tidak diawasi, walaupun tidak akan ketahuan, tapi kita jujur, kita tetap punya kecerdasan tinggi dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah tahap transformasi, artinya bagaimana kita itu mampu menghiasi diri kita dengan sifat-sifat ilahi. Jadi kalau kita mendapatkan perhatian itu bagaimana mampu menghadirkan Tuhan yang relatif, yang nyata, bukan sekedar mengawal-awal, artinya bagaimana kita mampu mengimplementasikan diri asli satu dalam sehari. Sehingga dengan puasa itu, karena kita itu lapar, artinya kita muncul sifat empati, kemudian muncul sifat sayang, muncul sifat-sifat yang lainnya. Nah, ketika sifat-sifat yang Allah miliki itu mampu kita manifestasikan dalam kehidupan sosial kita, maka insya Allah berarti akan menjadikan kita bisa lebih baik. Mau juga bagaimana kemudian dengan syafaat itu mampu menjadikan hati kita menjadi lebih sehat atau lebih salim. Berbuanglah dari kita sifat-sifat yang tercela, apakah itu iri, dengki, sum'ah, riya, takabur dan seterusnya. Karena itu maka bisa kita simpulkan bahwa puasa itu ternyata bukan sekedar memindahkan jam makan, tapi sebenarnya yang paling utama bagaimana kita mampu fokus memindahkan dari pemujaan diri kita menjadi penghambaan kepada ilahi atau menuju pada penghambaan ilahi. Sehingga indikator keberhasilan puasa itu tentu bagaimana ketika seorang itu mampu mematang fitrahnya,
yang kemudian dia akan merasa ringan untuk beribadah kepada Allah, dan juga insya Allah mereka akan peka terhadap lingkungannya, terhadap orang lain. Maka kemudian yang muncullah sifat-sifat yang empati, empati dan sifat positif lainnya. Karena itu sebagai Allah, harapannya kemudian puasa itu kan perjalanan dari luar ke dalam ya. Jadi kita menutup pintu mulut, kita tidak makan, tidak minum, dan setelah kita akan menemukan Tuhan karena kemudian kita membuka pintu hati kita. Saya kira itu beberapa hal yang sama terhadap khutbah siang hari ini. Semoga mampu menjadi pemantik kita untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih berkualitas dalam menjalankan puasa tahun ini. Harapannya semoga puasa tahun ini mampu melahirkan sifat-sifat takwa bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa tafala minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wah. Alhamdulillah, alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim ya ibadallah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Sesuatu yang rahmat Allah malah pada yang bahagia ini dengan penuh harap dan penuh keyakinan kita kepada Allah akan Allah mengampunkan dari kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lil mu'minina wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afa wal ghina. Allahumma inna a'udzubika min jahdil bala wa ta'alamis syaqa wa su'il qadha wa sama'atil a'da. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana akhrijna min hadhil qaryati dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Rabbana innana sami'na munadiyan lil imani an taqulu amanna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.